Kalau ada orang yang berjalan untuk mengambil air, itu namanya syariah. Syariah. Berjalan menuju kepada sumber air atau sumber mata air. Oh, nanti pindahkan. Sumber mata air. Nah, masadirus syariah itu yang paling utama adalah Al-Quran yang pertama, kemudian As-Sunnah. Sekarang ini ada yang pendapat hanya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagus kedengaran. Tetapi bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu yang jadi masalah. Karena itu ulama memperkenalkan metode untuk sampai bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada metode-metode yang diperkenalkan. Paling tidak, menurut Imam Syafi'i ada 4 sumber pokok untuk menemukan dan memahami syariah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', konsensus atau kesepakatan ulama termasuk sahabat pada waktunya. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu adalah analogi. Analogi. Nah, 2 yang terakhir yang Bapak sebutkan ini itu dalil namanya. Kalau yang 2 yang pertama selain dalil juga sumber. Jadi kalau ada yang tanya mana dalilnya, jangan pusing cari di Al-Quran saja. Mana dalilnya? Jangan pusing hanya mencari di hadis. Karena ada dalilnya di ijma' dan ada dalilnya di qiyas. Belum lagi nanti yang metode-metode penemuan hukum yang diperselisihkan. Antara lain ada namanya istihsan, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada sadduz zari'ah, dan seterusnya. Itu semua dalil dalam memahami agama. Karena kalau hanya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, susah. Karena seringkali ayat-ayat Al-Quran kelihatannya bertentangan kalau tidak menggunakan metode-metode yang lain. Apalagi hadis. Jadi kalau ada yang minta mana dalilnya, sampaikan bahwa tidak semua yang ada di luar Al-Quran itu bukan dalil. Dalil itu artinya petunjuk yang bisa menyampaikan kita kepada pemahaman yang benar kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, maqasidus syariah ini juga sudah menjadi disiplin ilmu. Nah, sudah menjadi disiplin ilmu. Termasuk yang memperkenalkan Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Mau baca At-Tirmidzi bisa. Yang ada hadisnya, kitab hadis Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Nah, saya kembali kepada yang memperkenalkan secara akademik ya, dan sudah terstruktur itu tadi ya, di sini di Al-Muwafaqat ya, Muwafaqat. Nah, di dalam Al-Muwafaqat itu ada kitab atau bab tentang al-maqasid, tujuan-tujuan syariat diturunkan oleh Allah.
Menurut beliau, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Bahasa Arabnya limasalihil ibadi. Limasalihil ibadi. Ya, untuk mewujudkan kemaslahatan. Maslahat itu bahasa Arab, kebaikan. Jadi tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah tanpa mengandung maslahat atau kebaikan di dalamnya. Termasuk perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah pasti semua mengandung maslahat atau kebaikan. Hanya nafsu manusia dan akal sempit manusia yang seringkali mengatakan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah itu jelek. Tetapi kalau dipelajari, maka semua mengarah kepada kemaslahatan. Inilah tujuan dihadirkannya namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya kemaslahatan di akhirat yang kita mau tuju, tetapi di dunia juga. Karena itu dikenalkan ada namanya limasalihil ibad fid daraini. Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau hamba baik di dunia maupun di akhirat. Nah, al-masalih ini atau kemaslahatan atau kebaikan inilah menurut Imam Asy-Syatibi itulah yang menjadi maqasidus syariat. Tujuan ditetapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi lihat toh. Yang ini mungkin tidak bisa. Bayangkan saja. Saya menjelaskan, bayangkan saja itu ada slide di depannya. Ya. Aktifkan khayalannya. Tapi jangan khayalan di luar. Ya. Nah, jadi untuk mewujudkan kemaslahatan itu Asy-Syatibi membagi maqasid menjadi 3. Ada maqasid daruriyah, ada maqasid hajiyah, ada maqasid tahsiniyah. Ini harus dihafal baik-baik. Karena kalau tidak, bukan hanya dihafal, dipahami baik-baik. Karena kalau tidak nanti bisa amburadul pemahamannya. Bahkan nanti bisa menyimpulkan sesuatu dan berkesimpulan keliru. Antara lain contoh, di masa pandemi dulu waktu maraknya COVID, masih kuat-kuatnya penyebaran COVID, itu seringkali ada orang, ya bukan saja orang awam, tetapi ya terpelajar juga, yang seringkali teriak-teriak seolah-olah benar, tetapi ya kalau dipahami menurut ilmu usul fikih, ilmu maqasid, bisa bermasalah. Antara lain, masa kita mau takut sama COVID, corona, dibanding takut kepada Allah? Masa masjid ditutup, pasar dibuka, bandara dibuka, pelabuhan dibuka?
Itu kalau didengar sepintas benar. Tetapi kalau dikaji secara ilmu maqasidus syariah, ya, tunggu dulu. Termasuk apa namanya ini kemarin itu, salat Jumat, ya, yang diganti dengan salat duhur. Kalau ilmu maqasid, karena limasalihil ibadi fid dunya wal akhirah, maka kebijakan untuk bukan menutup masjid, karena kalau menutup masjid seolah-olah kasar itu bahasanya. Dialihkan fungsinya masjid ke rumah. Karena kalau di masjid salat berjamaah di rumah pun bisa. Salat di masjid di rumah pun bisa salat. Tetapi aktivitas di pasar bagaimana? Apakah bisa pindah ke masjid? Tidak bisa. Tidak bisa. Adik-adik tidak bayangkan depot di Parepare ini yang BBM, ya, bahan bakar minyak, satu hari saja tidak beroperasi, maka ada berapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan Barat mogok kendaraan. Dari mana BBM di depot Parepare di sini, yang di Jalan Arsyad ini? Itu dari Jawa. Siapa yang bawa? Diangkut dari pelabuhan. Nah, kalau pelabuhan ditutup, jangankan 1 bulan, 1 hari saja itu ada kendaraan yang tidak bisa jalan. Aktivitas pergerakan di kampus Parepare tidak jalan karena ada mahasiswa yang habis bensinnya. Nah, itu maqasidus syariah. Jadi jangan selalu dihadapkan kok pelabuhan dibuka, masjid ditutup. Itu nanti ada namanya daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Nanti ada contoh-contohnya. Daruriyah itu harus ada dan menjadi kebutuhan primer. Kalau tidak ada ini, maka ada kerusakan, namanya mafsadah. Jamaknya mafasid. Banyak mudarat. Awalnya tidak ada bensin, motor tidak bisa jalan, yang punya motor tidak bisa pergi mengajar, mahasiswa tidak bisa diajar, pelajaran tertunda dan seterusnya. Itu banyak. Namanya mafasid. Nah, termasuk di sini nanti ada namanya al-kulliyat al-khams. Itu istilahnya Imam Al-Ghazali. Al-kulliyat al-khams. Kalau yang umum ad-daruriyatul khams. Harus dipelihara. Nanti ada itu. Apa yang mau dipelihara itu yang 5 itu. Nah, saya masuk ke hajiyat. Nah, hajiyat ini sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. Seperti ada rukhsah. Nah, kemarin sholat berjamaah itu ada rukhsah. Azimanya sholat Jumat itu harus berjamaah di masjid. Tapi karena ada kondisi darurat yang mengancam jiwa, maka ada namanya rukhsah. Ada rukhsah. Daruriyah menjaga kesehatan. Tapi sholat berjamaahnya tingkatannya turun menjadi hajiyah. Yang mana yang didahulukan? Daruriyah. Dan itu tidak bisa dibolak-balik, harus naik. Tidak bisa.
Misalnya kewajiban mendirikan sekolah. Karena belajar menjadi wajib, belajarnya harus di atas. Tapi kalau tidak ada sekolah alam. Ada sekolah biar tidak ada bangunannya. Ya. Namanya tahsiniyah. Ya. Termasuk keringanan orang tidak berpuasa kalau sakit. Kan wajib tuh. Secara umum wajib seorang mukallaf berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau dia sakit, maka dia ada rukhsah namanya. Makanya disebut kebutuhan sekunder. Sekunder. Dan seterusnya. Nah, tahsiniyah. Nah, sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan. Contoh di sini misalnya akhlak yang mulia, menghilangkan najis, menutup aurat, dan berhias atau berpakaian rapi pada waktu ke masjid. Itu tahsiniyah. Jadi tingkatan ketiga. Nah, ini yang saya maksud daruriyah al-khams atau al-kulliyat al-khams. Oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu diurut seperti ini. Wajib kita menjaga agama, hifdzuddin. Kemudian menjaga jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga menjaga akal, hifdzul aqli. Menjaga keturunan, hifdzun nasl. Dan yang kelima menjaga harta atau hifdzul mal. Kalau ada orang yang diancam mau dibunuh, harus murtad, dipaksa, tidak apa-apa ucapkan saya murtad. Kenapa? Karena ada yang harus dijaga, yang kedua tadi. Bahkan ini dalam buku, ini ada buku baru saya beli ini. Penulisnya Kiai Haji Hussein Muhammad, aktif di Facebook ini. Beliau waktu membesuk Andre Gurutta, Kiai Aliyafi, beliau tanya tentang ad-daruriyatul khams. Yang mana yang menjadi urutan pertama? Apa jawaban Andre Gurutta? Jawabannya beliau mengatakan hifdzul nafs, menjaga jiwa. Ditanya, kenapa bisa jiwa yang didahulukan? Kalau tidak ada jiwa, manusia tidak hidup, yang lainnya apanya yang mau jalan? Mau jaga agama, tidak ada orangnya. Mau jaga akal, tidak ada orangnya. Mau jaga keturunan, apalagi? Bagaimana caranya mau menghasilkan keturunan kalau sudah mati? Apalagi menjaga harta. Bahkan ketika beliau ditanya, apakah hifdzuddin menjadi urutan kedua? Beliau mengatakan tidak. Ditempatkan di urutan terakhir. Ditempatkan di urutan terakhir. Ditanya, apa maksudnya? Kenapa hifdzuddin ditempatkan di urutan terakhir, sementara hifdzun nafs di urutan pertama? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau mengatakan bahwa hifdzuddin inilah yang mengikat semua yang empat itu. Saya membayangkan, analisis saya mengingat hadis tentang tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha
wali nasabiha atau wali hasabiha, wali diniha. Lalu kemudian dikunci fadfar bidzatid din. Jadi agama itu menjadi kunci. Agama menjadi kunci. Nah, kalau mau dihubungkan dengan masa pandemi kemarin Covid ini sampai hari ini sebetulnya, tetapi ya sudah agak longgar. Mana kira-kira yang didahulukan, terancam jiwa dibanding kita mau mendahulukan memaksakan mau masuk masjid sholat berjamaah, sementara terancam jiwa? Jawabannya hifdzun nafs yang didahulukan. Kenapa? Karena sholat bisa dilaksanakan di mana saja, dan kita aman kalau di rumah. Ini yang bahaya itu, karena di Covid ini 2 tahun terakhir saya baca data ya, data Covid dan vaksin itu yang hoax, menjadi berita bohong, ada sekitar 1.700 berita hoax tentang Covid dan vaksin. Nah, ini yang banyak beredar di sini. Kalau tidak pakai ilmu maqasidus syariah, langsung saja, apalagi bikin panas-panas kalau tidak dikirim. Ya, seolah-olah kita pro kepada agama Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya kita merusak agama tanpa disadari. Saya kira singkat-singkat saja. Jadi hakikatnya maqasidus syariah itu hanya ini, menghindarkan keburukan, mengambil manfaat. Nah, ada kaidah yang diformulasikan oleh ulama kita. Yang didahulukan itu adalah menghindarkan keburukan daripada mengambil manfaat. Bahasa kaidahnya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Bukan sebaliknya. Bukan jalbul masalihi muqaddamun ala daril mafasidi. Menolak keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Misalnya, manfaatnya kita mau mengatakan berjamaah di masjid 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Bisa ketemu dengan teman-teman. Tetapi ada yang menjadi darul mafasidi, yaitu menolak supaya kita tidak terancam jiwa. Maka dahulukan yang mengancam jiwa itu tadi. Lebih baik salat di rumah. Saya sendiri dulu itu hampir, kalau tidak salah 1 bulan 4 kali tidak salat Jumat di masjid. Gantinya tidak mungkin salat Jumat di rumah. Tidak mungkin. Maka gantinya salat zuhur. Ustaz, kenapa begitu? Ustaz ini sudah kafir karena sudah 3 kali secara berturut-turut meninggalkan salat Jumat. Itu hadis umum yang sengaja meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur. Nah, kalau ada uzur, babi pun bisa dimakan. Yang haram saja bisa dimakan. Sekedar untuk menyambung hidup. Tadi itu hifdznya ini nih. Yang hifdz itu tadi. Hifdzul din, hifdzul nafs. Nah, dan seterusnya. Kalau ada orang yang mau rampok, lalu kemudian mau membunuh, kalau tidak bisa, kalau bisa melawan harus bunuh saja. Itu namanya dua yang diamankan, dijaga. Menjaga harta sekaligus menjaga jiwa. Makanya ada pembunuhan yang hak. Kan ada ayatnya tuh, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Berarti ada pembunuhan yang hak. Nah, itu ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah itu
Semua ada yang umum tetapi pasti ada pengecualian. Dilarang makan babi, kecuali harus salat berdiri, kecuali harus berwudu menggunakan air, kecuali, dan seterusnya. Jangankan yang boleh-boleh, yang wajib-wajib, yang haram saja bisa boleh. Kalau ada ilat, namanya ilat. Nah, ilat itu ada motif yang membuat hukum bisa berubah. Nah, ini ada hukum syara, anak-anakku jangan dilupakan, ada 5 itu hukum syara. Hukum syara itu wajib, haram, sunnat, makruh, mubah. Dan satu perbuatan atau peristiwa 5 hukum syara ini bisa masuk. Saya sering contohkan kalau di mahasiswa, Ustaz. Menikah itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Bukan sunnat ya. Boleh-boleh saja. Kalau orang mau menikah boleh. Kalau orang tidak mau menikah boleh. Tetapi hukum asalnya ini bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Nah, ini namanya ilat hukum. Kalau sudah mapan, banyak ada uangnya, tidak bisa tahan anunya, ya. Itu wajib hukumnya menikah, wajib, terutama yang laki-laki. Ada yang mau ubah hukumnya mubah, nikah ini menjadi wajib. Tanya sendiri dirinya, daripada makasuasu maka sholat. Nah, hifdun nasl. Bayangkan itu ada ustaz di Jawa. Apa itu? Nonton ya? Tidak nonton? Nonton. Kalau begitu tidak perlu diteruskan. Nah, bayangkan 13, ada yang 13, ada yang 15 santrinya yang diobok-obok. Nah, itu sebenarnya wajib. Saya temukan itu wajib hukumnya poligami itu. Wajib hukumnya poligami. Nanti perempuan marah sama saya, ini Ustaz pro poligami ini Ustaz. Tidak, sampai sekarang istri saya masih 1. Dan tidak ada yang cantik kecuali istriku. Yang lain di sini tidak ada. Lewat semua. Lewat. Nah, hukum menikah juga bisa berubah menjadi haram. Kapan? Nah, kalau ada ilatnya, apa ilatnya? Di pagaduina melon. Hanya modal nekat. Apalagi kalau dia baca ayat wa ankihul ayama minkum wassalihina min imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Modal nekat ji. Apalagi kalau tidak ada dayanya. Dana tidak ada, daya pun tidak ada. Itu haram hukumnya menikah itu. Menyiksa saja perempuan. Jadi hukum itu jangan mengatakan itu hukum kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah, hukum bisa berubah kalau ilat hukumnya berubah. Itulah namanya, itu ada namanya taghayyurul ahkami bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Ada juga kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu berputar ada atau tidaknya ilah. Ya. Kalau hari ini datang ke saya, Ustaz, saya wajib menikah, Ustaz. Kenapa? Tidak bisa, Ustaz.
maka hukumnya keluar wajib kamu menikah. Tapi pikir-pikir dulu. Sekalinya datang bulan depan, datang ke saya, Ustaz, saya kok kayaknya agak ragu, Ustaz. Apalagi saya sudah bisa menjaga juga hawa nafsu saya. Apa resepnya? Saya disampaikan sama Ustaz Majdi dengan Ustaz Haji Sudirman. Dia bilang banyak-banyak berpuasa. Saya Ustaz, Senin Kamis saya puasa. Bahkan saya puasa Daud. Akhirnya aktivitas yang lain juga teralihkan itu, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Masih wajibkah? Saya bisa mengubah menjadi mubah. Hukum begitu, jangan mengatakan. Wah, apalagi kalau baca fatwa Majelis Ulama tentang vaksin. Vaksinnya ada unsur babi dan haram. Haram karena ada babinya. Unsur babi minyak. Tapi boleh. Kalau orang tidak pernah bicara baca usul fikih, kok ada haram boleh? Kalau tidak dibaca secara keseluruhan fatwa Majelis Ulama, kita mengatakan itu ulama apa itu? Ulama usul, kata Imam Al-Ghazali. Ulama usul. Padahal ada di situ catatannya bahwa kenapa boleh, karena tidak ada lagi vaksin yang bebas atau steril dari unsur-unsur itu tadi yang haram itu. Dan untuk sekarang tidak boleh tidak, karena harus divaksin. Maka hukumnya boleh sampai ada vaksin yang betul-betul tidak ada unsur babinya. Nah, sekarang belum ada. Belum ada. Ini jangan, masa haram boleh? Itu tidak baca itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Nah, di Parepare ini kita masih herd immunity, kekebalan komunal, itu baru 63%. Padahal harusnya 70%, bahkan 75%. Nah, kalau banyak mahasiswa yang menolak, tidak mau saya vaksin. Itu anak-anakku melakukan atau membuat andil yang bisa menyebabkan corona tidak bisa hilang. Karena begitu konsepnya. Dan itu ahli. Bukan cuma ulama yang menetapkan, diskusi. Ada Ustaz Majdi, beliau komisi fatwa MUI provinsi, plus komisi fatwa MUI Kota Parepare. Coba tanya Pak Majdi, pasti begitu juga jawabannya. Pasti begitu. Nah, begitu ya, kalau ada hukum itu. Hukum syara itu ada 5 itu. Dan bisa berubah. Dulu di mahasiswa kita ini, waktu masih kurang mahasiswa, masih boleh pakai sandal pergi kuliah. Sekarang haram hukumnya secara akademik. Mas sandal aja ke kuliah. Kenapa? Dulu tak dua mahasiswa tak. Kalau sakit satu, tidak pakai sandal satu, disuruh keluar, siapa mau diajar? Nah. Siapa mau diajar? Tidak ada masalah atau? Daripada tidak ada diajar, lebih baik tidak buat hukum harus pakai sepatu masuk kelas. Karena ada darul mafasid yang didahulukan. Bayangkan kalau tiap hari tidak pakai sandal, tidak jalan kuliah. Tidak jalan kuliah. Tapi sekarang banyak nih, ada 35 bahkan sampai 80 satu rombel. Kalau 1-2 orang yang melanggar, kasih keluar saja. Kenapa? Karena tetap di jalan juga perkuliahan. Itu namanya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau mau di slide dijelaskan satu-satu bisa sampai subuh. Ya, jadi ini konstruksi maqasid syariahnya. Jadi maqasid syariah itu sebenarnya telah dikembangkan oleh ulama-ulama dulu. Di abad-abad keempat Hijriah saja itu sudah ada itu istilah. Ada istilah itu.
Kenapa? Karena memang watak dasarnya syariah itu lima salihil ibadi. Lima salihil ibad. Tidak ada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah kecuali untuk kemaslahatan umat. Sama dengan keputusan-keputusan atau fatwa majelis ulama, tidak mungkin mau menyeret ke neraka, tidak mungkin. Jangan percaya itu yang hoax-hoax ini. Apalagi sekarang ini kan teknologi, orang bisa bicara. Sekarang mungkin saya ini bisa saja saya bicara, dipotong saya punya pembicaraan, lalu kemudian dikirim rekaman saya. Pak Budi mengatakan begini, padahal itu dipotong pernyataan saya. Banyak itu yang begitu-begitu akhirnya percaya. Oh, murtad Pak Budi misalnya. Tadi itu ya, yang tadi itu. Poligami itu wajib. Kira-kira kalau itu, kira-kira kalau itu yang diviralkan Pak Budi, sementara apalagi ini ada sekolah moderasi beragama, lalu kemudian viral 10 detik saja itu. Saya mengatakan poligami wajib hukumnya. Saya pertama-tama bermasalah dengan ibunya anak-anak di rumah. Yang kedua bermasalah sama pimpinan di kampus. Yang ketiga bermasalah sama mahasiswa. Yang keempat masalah sama masyarakat. Karena saya imam. Saya imam di Nurul Inayah, masih kecil. Masih kecil di Marham. Ya. Bayangkan itu anak-anak. Nah, anak-anakku pasti pernah terpapar yang begitu-begitu. Jangan. Itu banyak sekali indikator-indikatornya kalau ada yang hoax-hoax itu. Pertama, tebal tulisannya. Yang kedua, huruf kapital banyak. Yang ketiga, banyak warna merahnya. Yang keempat, di terakhir, sebarkan kalau Anda mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Apalagi kalau dia bilang, sebarkan ke 10 grup, insya Allah kamu akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Siapa yang tidak mau berkah dalam hidup? Padahal hoax. Sampai hari ini masih ada itu, masih ada 1 Jumadil Awal, malam ini 1 Jumadil Awal. Siapa yang mengirim, ya, men-share, maka dia akan apa itu? Hidupnya akan bahagia, berkah. Sudah berapa Jumadil Awal sekarang? Belum yang lain-lain, banyak sekali. Apalagi nanti dimasuki politik, ada buzzer itu. Satu itu buzzer itu satu kali tekan itu bisa ribuan langsung. Bayangkan kalau dapat satu, lalu kemudian kita share lagi ke anggota WA grup satu, anggotanya 200 misalnya atau 100, apalagi di Telegram. Telegram. Jadi kita dapat dosa berjamaah, dosa multi level. Ya, bukan multi level marketing, tapi multi level dosa. Nah, saya hanya, jadi ingat aja, karakternya syariat itu 2, jalbul masalihi wa dar'ul mafasidi. Mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan menghindarkan mafsadah atau kerusakan, keburukan. Tapi kaidahnya jangan dibalik. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dan tingkatannya tadi jangan diubah-ubah, dibolak-balik. Ada daruriyah, ada tahsiniyah, ada hajiyah. Kenapa tadi? Kenapa sholat berjamaah bisa di rumah? Karena ada COVID. Tapi kalau normal lagi jangan lagi dibalik. Azimah. Azimahnya sholat Jumat di masjid.
dan seterusnya. Nah, ini penting ini. Jadi sebetulnya peran maqasid syariah dalam kehidupan antara lain ini. Ya, mungkin di slide ke-14. Slide ke berapa nih? Bukan. Sorry. Ini slide ke 15. Jadi disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqasid, manusia akan kehilangan arah dan dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan. Saya pernah melakukan perjalanan musafir dari bandara ke Aceh, 3 kali pindah pesawat. Makassar, Jakarta, Jakarta, Medan, Medan, Aceh. Ada jamaah memaksakan dirinya tidak mau menjamak salatnya, bahkan tidak mau mengqasar salat. Padahal itu bonus dari Allah, bahkan sedekah itu dalam bahasa hadis. Kalau Imam Syafi'i sampai 3 hari 3 malam. Jangan mengatakan karena keletihannya apanya. Kalau saya jaraknya, jarak. Kalau Imam Syafi'i itu minimal 84 kilometer. Jadi kalau dari sini ke Makassar sudah bisa. Dengan catatan niat memang dulu dari rumah. Jangan dilupakan itu niat safar ya. Makanya itu ada salat sunat safar. Kapan bisa dijamak? Setelah keluar dari pagar. Ada juga yang mengatakan bisa jamak memang nih. Jadi diambil saja itu. Ada rukhsah namanya. Yang mengatakan bahwa berarti kalau dikurangi 2 rakaat digabung menjadi 1, waktunya juga beda, berarti pahalanya kurang. Itu kalkulasi otak manusia. Syariah itu tidak bisa di otak-otakan, diakal-akali. Sami'na wa ata'na, tetapi nanti bisa menemukan apa hikmah di balik itu menggunakan akal, boleh. Agama itu ad-dinu wal aqlu. Agama itu rasionalitas. Tidak ada ajaran agama yang tidak rasional. Makanya yang wajib melaksanakan ajaran agama itu adalah orang yang akil sekaligus balik. Akil itu artinya orang yang rasional, yang punya rasio, punya akal. Makanya orang gila tidak terbebani hukum. Tapi jangan juga mentang-mentang karena rasionalitas agama itu tinggi, lalu kemudian serba akal saja. Tidak mau kalau tidak akal. Saya tidak mau salat subuh. Kenapa Ustaz? Kenapa salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, bahkan salat duhur itu bisa 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Padahal duhur itu waktu ngantuk, waktu lapar, panas. Kenapa tidak salat subuh di situ saja 2 rakaat? Itu akal. Akal. Nanti kalau mau temukan hikmahnya baru mau salat subuh, tidak salat subuh mati. Itu agama. Yakin saja bahwa tidak mungkin Tuhan menurunkan perintah syariat salat subuh, salat duhur 4 rakaat kalau tidak ada kemaslahatan itu. Nah, jadi maqasid syariat dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum. Nah, ini ada, kalau saya bahas ini, ada pernyataan seorang sahabat, bahkan dinilai hadis. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Apalagi kalau dikaitkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal itu hanya umum. Itu nanti ada adab-adabnya bagaimana al-haqqu walau kana murra itu diucapkan.
Jangan mentang-mentang kulil haqqa walau kana murra, dimanapun, siapapun, kapanpun, kulil haqqa walau kana murra. Itu ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Imam Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan, laisa likulli haqqin yuqal. Tidak selamanya yang benar itu harus diucapkan. Contoh, ada orang yang salah, kita mau tegur. Apakah kita menggunakan hadis atau pernyataan kulil haqqa walau kana murra? Biar nih pahit. Pokoknya kalau marah berhadapan kita. Kalau dia malu, biar nih. Karena bahaya, karena merusak. Padahal dia sendiri mau memperbaiki, tetapi merusak juga keadaan, bahkan merusak orang. Jadi kulil haqqa walau kana murra itu tidak serta-merta sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Adik-adik, amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau dicermati didahulukan amar ma'rufnya baru nahi mungkarnya. Itu sebenarnya pesannya ya baik-baik dululah sebelum mungkar-mungkar. Ya, kalau mau mencegah kemungkaran, perbaiki dulu dirimu. Nabi itu sudah selesai dengan dirinya baru memperbaiki orang. Jadi enak, tanpa ucapan pun baru duduk. Banyak orang yang masih Islam. Kita berkuar-kuar, ayo kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Hanya di podium. Ketika sholat subuh, ngorok di rumah. Bagaimana caranya orang mau amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan nahi mungkar, amar ma'ruf ya. Dalam Al-Quran itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam Al-Quran ada ayat yang dibalik itu. Tapi siapa yang balik? Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang balik itu ayat. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, kalau mau memperbaiki keadaan, lihat dulu situasinya. Ini tadi maqasid syariah. Jangan hanya yang taunya umum-umum saja. Katakan yang benar walaupun pahit. Padahal ada khususnya. Laisa likulli haqqin yuqal. Tidak selamanya yang benar itu harus diucapkan. Lihat dulu situasinya. Lihat dulu di mana tempatnya, kapan. Itulah ada ungkapan keagamaan mengatakan bahwa likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Untuk setiap tempat ada ucapannya, dan untuk setiap ucapan ada tempatnya. Kalau mau sederhana, lihat adil. Adil itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau mau tegur orang jangan di depan umum. Ya, panggil baik-baik. Caranya juga memberi bahasa positif, jangan bahasa negatif. Kamu itu salah. Bacaan Qur'anmu belum memenuhi unsur tajwid. Masa ikhfa dijadi izhar? Salah total. Apalagi bacaan Fatihahnya, berarti tidak sah salat tak? Saya mau ulang salatku. Itu bahasa negatif itu. Kenapa tidak diubah amar ma'ruf dulu? Amar ma'ruf. Apa amar ma'rufnya? Saya mengatakan begini. Baca Qur'annya lumayan. Komentar itu lona. Siapa yang tidak mau tidak besar kepalanya kalau disampaikan lumayan baca Qur'annya. Lumayan. Saya sangat khusyuk tadi dalam sholat. Tidak apa-apa bohong. Dalam kebaikan boleh. Ya. Jangan umum saja, tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Ya, ada hadisnya tuh. Kapan boleh bohong? Antara lain memperbaiki
orang yang baku bombe. Nah, nanti dikiaskan ke situ, mau diperbaiki nih orang ini. Oke. Jadi kalau bahasanya lumayan itu tadi bahasa Fatihahnya. Ya. Kalau mau dinilai sudah dapat B, ya langsung error. Itu negatif itu. Nah, yang sekarang ini kan bahasa-bahasa begitu tuh, bid'ah, syirik, kafir, neraka. Seolah-olah tidak ada surga dalam hidup. Akhirnya setiap mau melangkah neraka, 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 neraka. Ah, tidak pernah senyum itu. Tidak pernah senyum. Kenapa? Karena neraka terus di depannya. Kenapa tidak dibalik? Surga semua. Kalau surga semua kan enjoy ya. Enjoy. Enjoy. Kalau tidak sholat subuh, tidak bisa ada qadaan. Asal jangan dibiasakan. Ya. Dan memang tertidur. Kalau tiap hari qadaan itu harus masuk pengadilan itu. Ya. Jangan, agama itu ad-dinu yusrun. Ad-dinu huwal aqlu. Jangan selalu bahasa negatif, syirik, bid'ah, kafir, neraka. Nah, Nabi sudah berdarah-darah dilempari batu sama penduduk Taif, masih mendoakan. Dan doanya Nabi itu dikabulkan. Nabi mengatakan, kalau tidak bisa yakhruju min aslabihim, tidak bisa keluar anaknya yang bisa beriman, nanti cucunya. Kalau tidak bisa cucunya, cucunya. Dan itu dikabulkan oleh doanya Nabi. Adik-adik tahu siapa itu Syekh Abdurrahman As-Sudais? As-Sudais itu ada darah Taifnya. Itu berkat doa Nabi. Nabi hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, cerahkanlah umatku, kaumku. Dia begini melakukan kasar, tindakan tidak semena-mena kepada saya, kepada sahabat-sahabatku, karena mereka tidak tahu bahwa apa yang saya bawa ini adalah kebenaran. Itulah sebabnya Nabi mengatakan ahsin ila man asa'a ilaika. Nah, sekarang ini kalau ada orang dakwah, seolah-olah yang dilihat ini kayak neraka-neraka semua. Ini ahli neraka semua ini. Ini ahli neraka semua. Akhirnya, nah, dakwanya itu matanya kayak mau keluar itu. Sering lihat ada film kartun itu yang biasa kalau kaget langsung keluar matanya ya. Saya senang dulu nonton Scooby-Doo. Saya paling senang nonton yang ekstravaganza itu saya senang. Ya. Apalagi kalau sulit. Wah, belum lagi cak lontong. Cak lontong ya. Apalagi. Jadi buatlah agama, tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Buatlah agama mudah. Buatlah agama menjadi dicintai. Buatlah agama supaya orang bisa simpati, jangan antipati. Harus paham maqasid syariah. Ya. Nah, memahami nas syar'i secara benar dalam tataran praktik. Jadi ada banyak nas, hadis, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dalil, ijma' sahabat, qiyas, dan seterusnya masuk di sini. Tapi untuk menerapkannya, butuh ilmu maqasidus syariah. Butuh ilmu maqasidus syariah. Yang ketiga, membatasi makna lafaz yang dimaksud secara benar. Jihad.
Jihad itu jangan hanya diumumkan saja, apa namanya, digeneralkan bahwa jihad itu adalah perang dan perang itu adalah bom. Itu merusak Islam. Jihad itu luas maknanya. Kesungguhan belajar, jihad. Kesungguhan untuk mengikuti sekolah moderasi beragama, jihad. Kesungguhan kita untuk kuliah, jihad. Kesungguhan untuk berbakti kepada orang tua, jihad. Perang itu hanya bagian terkecil dari jihad. Dan jihad di dalam Al-Quran, kalau perang bukan jihad namanya, tapi qital. Nah, kalau di apa namanya itu dicampur adukan, menjadi esteler, akhirnya teler. Nah, yang keempat, ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Quran, nah, ingat ya, Al-Quran dan hadis itu adalah sumber sekaligus dalil. Kalau tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, kita mengatakan tidak ada dalilnya. Coba, membaca mushaf Al-Quran itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Berarti bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena mushaf Al-Quran nanti pada masa sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru dibukukan menjadi mushaf. Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang membaca Al-Quran menggunakan apalagi Android, bid'ah besar itu. Tapi bid'ahnya ada dua nanti, ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Jadi jangan dihadapkan bid'ah itu tidak ada dalilnya. Hadapkanlah bid'ah itu dengan syariah. Bid'ah syariah. Kalau bid'ah bertentangan dengan syariah berarti itu dhalal. Kalau bid'ah tidak bertentangan dengan syariah maka itu hasanah. Maka mushaf Al-Quran itu adalah bid'ah. Bid'ahnya sahabat di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar bin Khattab itulah yang mengusulkan itu. Jadi kalau kita mengatakan sesat, semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran yang diadakan, maka sesatlah Abu Bakar, sesatlah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang mengusulkan untuk apa? Kenapa diusul? Karena banyak penghafal. Itu dalam riwayat disebutkan 70 sahabat meninggal pada perang Yamamah. Nah, itu kemaslahatan. Kalau tidak dibukukan, ya yang pare-pare tidak banyak yang bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena harus cari guru. Paling ke Ustaz Haji Sudirman, talaki membaca. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dibaca. Nah, itu namanya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu jangan dihadapkan dengan ada dalilnya atau tidak. Hadapkan dengan syariah. Bid'ah syariah. Nah, bid'ah itu kalau bertentangan dengan syariah maka dia dhalalah. Kalau tidak bertentangan dengan syariah maka dia hasanah. Ustaz, ada hadisnya yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Belajar buku bahasa Arab. Tidak semua kullu itu semua. Al kullu bimakna asy-syai', kullu bimakna jami', kullu bimakna ba'dun. Kullu itu setiap bisa bermakna sesuatu, bisa bermakna semuanya, bisa bermakna seluruhnya, sebagian. Nah, dalam hadis itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa itu sebelumnya? Kullu apa? Wa kullu muhdatsin bid'ah. Semua yang baru bid'ah. Itu kullunya di situ bukan jami'u, tapi sebahagian. Sebahagian yang diadakan, yang dibarukan itu adalah dhalal, bid'ah. Wa kullu bid'atin, kullu di situ adalah jami'u. Karena bid'ah yang dimaksud di situ adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat.
Makanya wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Maka semua yang bid'ah yang bertentangan dengan syariat dhalalah, sesat, dan semua yang sesat pasti neraka. Begitu cara pemahamannya. Jangan selalu umum-umum saja. Ya, dokter saja sekarang sudah ada spesialisasinya. Dulu ada telinga, hidung, tenggorokan, THT. Sekarang sudah ada dokter telinga khusus telinga kanan. Ada khusus telinga kiri. Jangan-jangan nanti ada khusus untuk lubang hidung kanan. Ada, iya betul. Karena tidak sama. Jadi harus ada pemahaman secara komprehensif dan masuk kepada hal-hal yang sangat detil supaya kita tidak bid'ah, haram, neraka, sesat. Maqasidus syariah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat. Viral kemarin di Pinrang ya. Perempuan melamar ya. Bagaimana hukumnya itu? Kalau yang tidak pernah baca maqasid syariah, haram hukumnya Ustaz. Apalagi Nabi tidak pernah, bahkan tidak baca hadisnya kan. Khadijah itu melamar. Itu dalam Barasanji kan disebutnya khatabat li nafsiha litasumma. Sambung sendiri. Jangan hilangkan itu Barasanji. Jangan terprovokasi itu Barasanji bid'ah. Kalau mau dimodifikasi boleh, bisa. Tidak perlu lagi baca al-jannatu wa na'imuha sa'adul lima yusalli wa yusallimu yubarik alaih. Bahkan nanti irama-iramanya juga bisa dimodifikasi, inovasi namanya. Kalau dalam penelitian namanya novelty, kebaruan. Saya sudah pernah sampaikan dengan LDM. Jangan itu selalu mukadimahnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu itu. Kenapa selalu dipanjatkan itu puji syukur? Ubah redaksinya menjadi malam ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Itu sebetulnya intinya itu puji syukur. Jangan selalu puji syukur kita panjatkan. Ada mahasiswa yang agak nakal, Ustaz, kenapa dia selalu dipanjatkan itu puji syukur? Karena puji syukur tidak bisa manjat. Jadi memang selalu harus dipanjatkan. Ubah datang ceramah di tempat yang banyak airnya. Sentuhlah orang-orang di situ karena mungkin dia tidak sadar bagaimana nikmat air. Alhamdulillah, betapa nikmat Allah. Termasuk banjir itu, jangan dilihat negatif saja. Di negeri sana ada banyak orang yang mati kelaparan karena tidak ada air. Dari sekian penduduk dunia, Indonesia lah yang luar biasa. Kata gurunya Pak Dr. Muhammad Ali Rusdi, qit'atun minal jannah. Itu Indonesia bagian kecil dari surga. Kenapa? Apa saja yang bisa ditanam di sini bisa tumbuh. Nggak enaknya jika kalau tongkat dia lempar langsung tumbuh itu. Dibanding negara-negara lain. Dan ini yang masalah. Ada orang yang tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, minum airnya Indonesia, makan makanannya Indonesia, menghirup udaranya Indonesia, mencela-cela Indonesia dengan alasan Jokowi. Apa hubungannya Jokowi? Itu persoalan politik saja itu. Apalagi kalau ada praktisnya. Apalagi masuk hoaxnya.
Apalagi kalau disandingkan, mana Anda senang? Al-Quran atau Pancasila? Mengatakan cimiki kalau tidak paham maqasid syariah, tentu jawabannya Al-Quran. Padahal belum tentu. Konteksnya bagaimana? Pertanyaannya, apakah Pancasila bertentangan dengan Al-Quran? Jawabannya tidak. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab, al-adalah, al-insaniyah. Persatuan Indonesia, al-wahdah. Atau apa namanya itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, al-musyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, al-adalah. Apa hanya yang bertentangan dengan Al-Quran? Tapi kalau pertanyaannya kepada mahasiswa yang tidak pernah baca usul fikih, tidak pernah baca maqasid syariah, lalu ditanya, mana kamu pilih, Al-Quran atau Pancasila? Pasti jawabannya Al-Quran. Padahal belum tentu. Tidak bisa disamakan. Satu dari Allah, satu dari manusia. Satu absolut, satu relatif. Satu syariah, satu ijtihadiyah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau mau disatukan itu boleh, bisa. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang, apalagi saya sengaja pakai begini. Sengaja. Tidak enak jadi kalau saya pakai surban dengan pakai apa namanya itu, melilit-melilit di sini. Supaya Anda percaya bahwa Pak Budi juga itu layak dipercaya. Jangan hanya itu yang keluar-keluar di luar itu. Kata Gus Baha, Ustadz sekarang ini harus memperkenalkan dan mempromosikan dirinya. Kalau perlu, tulis di depan pintu rumahnya, Ustadz ahli falak, Ustadz ahli poligami, Ustadz ahli taraid, Ustadz ahli fikih, Ustadz ahli fatwa, Ustadz ahli, supaya orang bisa lihat, oh di sini bisa pergi. Daripada yang lain pergi ke yang lain lalu tidak jelas nasab ilmunya. Nah, ini contoh penerapan terakhir barangkali ini. Nah, ketika Utsman bin Affan melakukan pengumpulan Al-Quran, ya, termasuk pasca Abu Bakar, ya. Nah, itu kenapa Al-Quran dibakar? Al-Quran dibakar bukan salah, tetapi karena ada banyak versi. Sahabat mengumpulkan Al-Quran, menulis sesuai dengan versinya, tapi hafalannya sama dengan yang lain. Maka kebijakannya karena banyak yang berbeda-beda pengucapannya, pelafalannya, bahkan ada yang salah baris. Mestinya wa rasuluh dibaca wa rasuli. Innallaha bari'um minal mu'minina wa rasuluh. Minal mu'minina, ada yang baca wa rasuli. Itu keliru banget itu. Sesungguhnya Allah berlepas diri kepada orang-orang mukmin kalau dan rasulnya. Kalau wa rasuli. Tapi kalau wa rasulu, sesungguhnya Allah dan rasulnya berlepas diri kepada orang-orang. Maka kebijakannya Utsman bin Affan kumpulkan menjadi satu mushaf. Sampai hari ini yang kita nikmati itu bid'ahnya Utsman bin Affan. Itulah sebabnya selalu ada tuh qiraah yang terwakili dalam satu. Misalnya Bismillahi majreha. Para bisa wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu, bukan walal akhiratu. Itu ada contohnya di satu, bi'salismul fusuku, bukan bi'sal ismul fusuku, tapi bi'salismul fusuku. Apalagi banyak. Nah, itu dibakar. Jadi kalau
kalau ada narasi mengatakan Utsman bin Affan itu merubah Al-Quran karena membakar menggunakan kekuasaannya, saya kira kalau disebar di Yayan Parepare tidak mungkin 100% tidak percaya, pasti ada yang percaya. Apalagi tadi kalau di situ ada dibumbui cetak tebal, ada kapitalnya banyak, warna merahnya, menangis-menangis. Lalu kemudian di bawah, kalau tidak di-share akan tahu sendiri hidupnya bagaimana susahnya. Itu dilakukan karena satu maslahah. Jadi sebenarnya maqasidus syariah itu identik dengan maslahah. Maslahah. Nah, kaidahnya dahulukan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kira terakhir ini. Terima kasih, syukran, wa thank you. Nasi bawai terima kasih, maiga. Bukan thank you ya, thank you. Thank you. Thank you very much for your attention. Saya kira itu ya. Nah, demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.